Salam kerahiman. Hari ini 26 April. Kita akan baca dari 1182 dan 1195. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1182. Hari ini Tuhan berkata kepada aku, "Putriku, kenikmatan dan sukacitaku, tidak ada suatu pun yang akan menghentikan aku memberikan rahmat kepadamu. Kepapaanmu tidak menghalangi kerahimanku. Putriku, tulislah bahwa semakin besar kepapaan suatu jiwa, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Desaklah semua jiwa untuk percaya akan lubuk kerahimanku yang tak terpahami, sebab aku ingin menyelamatkan semua orang. Pada salib, sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa oleh tikaman tombak. Tidak satu jiwa pun dikucilkan." 1195. O Yesusku, tidak suatu pun dapat meremehkan cita-citaku, yakni cita-cita yang aku miliki terhadapmu. Meskipun jalan itu amat banyak bertabur duri, aku tidak takut untuk melangkah maju. Bahkan, kalaupun badai penganiayaan menimpa aku, kalaupun teman-temanku meninggalkan aku, kalaupun segala sesuatu bersekongkol melawan aku, dan cakrawala menjadi semakin kelam, kalaupun taufan ganas menyerbu aku, dan aku merasakan bahwa aku sama sekali sendirian dan harus menghadapi semuanya itu, dengan penuh ketenangan, aku akan tetap mengandalkan kerahimanmu, oh Allahku, dan harapanku tidak akan dikecewakan. 1182. Putriku, kenikmatan dan sukacitaku, tidak ada satupun yang akan menghentikan aku memberi rahmat kepadamu. Buat Tuhan Yesus, Suster Faustina adalah kenikmatan dan sukacitaku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan sukacita pada Tuhan? Dengan sikap kita sehari-hari, dengan tindakan kita, dengan perbuatan, dengan perkataan, bahkan dengan pikiran kita. Dan karena Suster Faustina adalah kenikmatan dan sukacitanya Tuhan, maka tidak ada satupun akan menghentikan aku memberikan rahmat padamu. Kalau kita menjadi kesukaannya Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Termasuk juga kepapaan kita, ketidakberdayaan kita. Kita manusia berdosa, tapi tetap kita punya kesempatan, pikiran bebas kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan walaupun kita berdosa, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Bertobat atas dosa-dosa kita. Nikmatku adalah bersatu denganmu. Itu ada juga di diary nomor 570. Nikmatku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Itu ada di 1385. Jadi kenikmatannya Yesus itu bukan hanya semata-mata pada Suster Faustina, tapi pada kita semua. Jelas dikatakan di 1385, nikmatku yang paling besar menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Yesus ingin bersatu dengan kita, dengan jiwa-jiwa. Kita perlu menanggapi hal itu dengan pikiran, sifat, sikap yang terbuka untuk bisa berusaha bisa bersatu dengan Tuhan. Karena itu yang Yesus katakan nikmatku yang paling besar. Kerahimanku tidak terganggu oleh kepapaanmu, ya. Tadi dikatakan oleh Yesus. Walaupun kita papa, walaupun kita lemah, walaupun kita nggak berdaya, walaupun kita berdosa, kerahimanku tidak terganggu. Putriku, tulislah bahwa semakin besar kepapaan suatu jiwa, makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Ini satu bukti kerahimannya Tuhan.
Kalau kita hitung-hitungan lagi ya dengan angka, kalau orang itu utang 1.000, saya lunasi, dia bersukacita karena utang dia yang 1.000 itu hapus, hilang. Tapi kalau hutang dia 100 juta, dia pikir nggak mungkin Esther itu mengampuni saya atau membebaskan saya dari hutang. Tapi pada waktu saya bilang, ya lunas ya, seperti yang Yesus katakan. Sukacitanya dia bukan sukacita 1.000 rupiah, tapi sukacita dia adalah sukacita yang luar biasa. Begitu besar kerahimannya Tuhan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita sudah umur seperti ini, berapa banyak yang sudah kita lakukan dosa kita. Tapi Tuhan di sini juga memberikan kerahimannya. Semakin besar kepapaan suatu jiwa, maka makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Yesus tahu manusia yang hancur itu harus segera ditolong. Kita berdosa, contoh lah ya, pendosa yang besar, berdosa berat. Kalau kita tiap hari katakan, lu berdosa, lu masuk neraka, lu nggak bakal diampunin Tuhan. Lu udah nggak tertolong karena begitu besar dosa kamu. Dia akan semakin tidak punya pengharapan, semakin tertekan bahwa iya saya berdosa, iya saya memang dosanya besar sekali, saya membunuh sekian banyak orang. Semakin ditekan ya. Tapi lain dari kacamata Yesus. Yesus melihat orang ini kalau dibiarkan akan hancur. Maka dia harus segera ditolong. Kalau tidak, maka dia akan makin hancur dan akhirnya putus asa. Nggak mungkin lah Tuhan, nggak mungkin ampunin saya. Udahlah saya nggak perlu bertobat, toh Tuhan juga nggak mungkin ampunin saya. Jadi jangan membiarkan atau membuat orang itu semakin hancur. Tapi justru orang-orang seperti itulah yang lebih berhak untuk memperoleh kerahimanku. Itu yang Yesus katakan. Supaya nggak ada yang hilang, nggak ada yang benar-benar hancur. Yang semakin hancur itu semakin harus diperhatikan, diprioritaskan supaya dia jangan hancur. Desaklah semua jiwa untuk mengandalkan kerahimanku yang tak terselami. Sebab aku ingin menyelamatkan semua orang. Jelas Yesus katakan semua orang. Bukan hanya orang tertentu, bukan orang yang saleh aja, bukan orang yang setia aja, bukan orang yang mewartakan kerahiman Tuhan aja, bukan para imam, kaum religius, tapi semua orang. Termasuk orang berdosa yang paling jahat, orang berdosa yang malang. Seperti tadi contoh ya, orang yang sudah sangat berdosa itu bukan dikucilkan, bukan dihalangi untuk ketemu Tuhan, tapi justru harus dirangkul karena dialah yang lebih berhak untuk memperoleh kerahimannya Tuhan. Yang tadi saya kasih contoh ya, orang yang putus asa, orang yang merasa hancur, hidup saya sudah hancur berantakan, gagal dalam usaha, gagal dalam keluarga, gagal dalam segala hal. Maka desaklah mereka untuk mengandalkan Tuhan. Katakan pada mereka bahwa Tuhan begitu mengasihi dia dan akan mengampuni segala dosa-dosanya. Akan diubah menjadi manusia yang baru dan engkau tetap dikasihi Tuhan. Asal kita datang pada Tuhan, kita bertobat, kita mengakui kesalahan kita dan nggak berbuat dosa lagi. Pada salib, sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa. Oleh tikaman tombak, tidak satu jiwa pun dikucilkan. Itu yang Yesus mau. Maka marilah kita juga yang sudah tahu menjadi devosan kerahiman, bukan hanya memperhatikan berhubungan, berkenalan, bersahabat dengan orang-orang tertentu, tapi membuka hati, melayani, memperhatikan, peka pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, khususnya orang-orang berdosa. Jangan mereka dibikin semakin hancur, tapi tariklah mereka supaya mereka enggak hancur. Yesus datang untuk menghabiskan kekuatan dosa.
Yesus datang sampai akhirnya disalib untuk untuk mengalahkan kekuatan dosa dan kejahatan. Bukan untuk menghabiskan orang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu tetap orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi yang dia lawan adalah kejahatan dan dosa-dosa manusia. 1195. Oh Yesusku, tidak suatu pun dapat meremehkan cita-citaku, yaitu cinta yang aku miliki terhadapmu. Meskipun jalan itu bertabur duri, aku tidak takut melangkah maju. Ini satu sharing Suster Faustina dalam doa dia katakan pada Yesus. Tapi juga menguatkan kita semua. Mari kita meneladan Suster Faustina yang dia katakan, dia punya cita-cita yaitu cinta yang Suster Faustina miliki kepada Tuhan. Itu tidak akan luntur, tidak akan berkurang. Walaupun jalanan yang dia lakukan bertabur duri. Ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan. Tapi aku enggak takut untuk melangkah maju. Jangan kita stop. Lihat duri, lihat banyak tantangan, lihat banyak kesusahan. Di dalam komunitas ada yang enggak cocok, ada yang menghalangi niat baik kita. Terus kita marah, kita keluar dari komunitas. Itu enggak menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita jalani apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Saya selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi, kalau Tuhan nggak kehendaki, Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, pikiran positif saya yang paling utama, yang pertama-tama adalah, kalau Tuhan nggak mau ini terjadi, pasti nggak terjadi. Tapi kalau ini terjadi, maka Tuhan izinkan ini terjadi. Oleh sebab itu, Suster Faustina katakan, cita-citaku untuk mencintai Tuhan itu enggak boleh ada yang menghalangi. Walaupun jalanan berduri, aku tetap melangkah maju. Jalanin aja dengan segala konsekuensi. Aku tidak takut melangkah maju. Bila ada badai penganiayaan, jadi bukan hanya dianiaya ya. Suster Faustina berpikirnya sesuatu yang besar. Badai penganiayaan, jadi penganiayaan dari mana-mana ya menimpa aku. Teman-temanku meninggalkan aku. Segala sesuatu melawan aku. Kita mau berbuat baik tapi sepertinya serangan lawan banyak sekali. Bahkan cakrawala pun jadi kelam, jadi gelap. Taufan ganas menyerbu aku. Jadi di situ sudah satu gambaran yang luar biasa hebat ya. Taufan yang mengganas, penganiayaan, badai penganiayaan, semuanya menyerang Suster Faustina, nggak ada yang membela dia. Tapi aku tetap merasa aku nggak sendirian. Aku punya Tuhan, aku bersama Yesus. Dengan tenang, aku tetap mengandalkan kerahiman-Mu, dan harapanku tidak akan dikecewakan. Itulah imannya Suster Faustina. Jadi walaupun badai penganiayaan, ada taufan yang ganas, ada orang di sekitar kita memusuhi kita, enggak mendukung kita, menganiaya, menyusahkan, merugikan, membuat kita susah. Tapi Suster Faustina selalu ingat, dia enggak sendirian. Dia ada Tuhan Yesus. Dan harapannya pada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Dalam hati kita selalu kita mau berdoa terus dalam hati, Yesus, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Dalam segala hal yang kita hadapi, tetap bertahan pada Yesus, Engkaulah andalanku. Aku mengandalkan Engkau. Aku berharap padamu, aku percaya padamu Tuhan. Itu yang terus ada dalam hati kita supaya kita terus bisa menjalani hidup kita hari lepas hari, walaupun di sana dikatakan jalannya penuh duri. Jalanin aja. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan akan turun tangan pada saat kita berserah padanya. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman. Amin.